Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tawassul binabiyhi min 'azimil qurbi wassalatu wassalamu man yanalu bitawassul bihi katsiran minal arabi amma ba'd. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dapat menyaksikan kembali channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya saya ingin membahas sebuah praktik agama kita, yaitu tawassul. Tawassul bukan hanya sekedar teknik di dalam berdoa, tetapi juga sebuah bentuk pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keinginan kita untuk mendekat kepadanya melalui perantara yang kita anggap memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawassul berasal dari kata wasilah yang berarti perantara ataupun jalan. Di dalam konteks agama, tawassul berarti kita mencari cara atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa dan juga permohonan kita. Tawassul ini memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta telah menjadi praktik yang dijalankan oleh umat Islam sejak dahulu kala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Suratul Maidah ayat 35. Ayat ini merupakan perintah langsung bagi kita untuk bertakwa dan mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mendorong kita untuk menggunakan perantara di dalam berdoa dan mencerminkan kerendahan hati kita sebagai hambanya. Nah, salah satu bentuk tawassul yang paling umum adalah melalui amal saleh. Amal saleh adalah segala perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tawassul ini, tawassul menjadi cara kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita telah berusaha melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Wa an law ahsyiru ma kanu yukadzibun. Suratul Anfal ayat 53. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal perbuatan kita dan Dia mengabulkan doa berdasarkan amal tersebut. Misalnya ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup, kita berdoa sambil menyebutkan kebaikan yang telah kita lakukan. Kita dapat berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan amal sedekah yang telah aku lakukan. Mudah-mudahan Engkau mengabulkan doaku. Nah, ini menunjukkan bahwa amal kita dapat menjadi wasilah untuk mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks ini, kita perlu meningkatkan kualitas amal saleh kita agar tawassul kita lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tawassul juga bisa dilakukan dengan perantara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, rasul ataupun para ulama. Para ulama telah banyak membahas masalah ini dan mereka sepakat bahwa bertawassul dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Ayol ikhwah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyatakan, Inna du'a ma'at tawassul ilallah bi'ibadis salihin mustahab. Yang berarti doa dengan bertawassul kepada Allah melalui hamba-hambanya yang saleh adalah sangat dianjurkan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekadar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga melibatkan orang-orang yang dicintai olehnya. Di dalam permohonan kita yang paling mengena, yaitu ada sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam hal ini adalah ketika seorang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan agar bisa melihat kembali. Rasulullah mengajarkan kepadanya untuk berdoa dengan menyebut nama beliau.
beliau mengajarkan bahwa di dalam permohonan kita bertawassul kepada sosok yang dicintai oleh Allah akan sangat berpengaruh pada doa tersebut. Dan lantas Ibnu Ummi Maktum pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan ia bisa melihat kembali." Nah, kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan tawassul. Kita diajarkan untuk mengandalkan doa dan juga permohonan kita di hadapan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita lebih mudah didengar olehnya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, selain bertawassul memiliki amal saleh dan orang-orang yang masih hidup, kita juga diperbolehkan untuk bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya yaitu para nabi dan juga para ulama. Di dalam Islam, kita meyakini bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia tetap memiliki kehidupan di alam barzakh dan mereka dapat berdoa untuk kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam qaulul ulama dikatakan at-tawassul bil amwat fi du'a laisa bimamnu'. Bertawassul kepada orang yang telah meninggal dunia di dalam doa tidaklah dilarang. Ini menunjukkan bahwa kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama orang-orang yang saleh yang telah pergi, dengan harapan agar mereka mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada ahli kubur saat melewati pemakaman. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Dengan mengucapkan salam kepada mereka, kita berharap agar mereka turut mendoakan kita. Ini adalah bentuk tawassul yang sangat dianjurkan di dalam tradisi kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdoa kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala ada zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Kekuatan doa terletak pada keikhlasan dan juga ketulusan kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita perlu menyiapkan hati dan fikiran kita agar doa kita menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Imam An-Nawawi mengajarkan kita, "Inda du'a yanbaghil 'abdu ay yakuna 'aziman 'alal ijabah." Yang berarti ketika berdoa, seorang hamba harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap pengabulan doa ini. Dan ini menunjukkan bahwa keyakinan kita di dalam berdoa adalah kunci utama untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawassul, kita juga harus ingat untuk selalu bersikap tawadhu' dan tidak berlebihan. Tawassul bukanlah cara untuk menjadikan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, melainkan sebagai pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan hati kita sebagai hambanya. Ayo ikhwah, marilah kita lihat beberapa contoh tawassul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam pekerjaan ataupun usaha kita, kita bisa melakukan tawassul dengan menyebutkan amal baik kita yang telah kita lakukan di dalam konteks pekerjaan. Dan juga kita bisa berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan amal jujur dan kerja kerasku yang telah aku lakukan. Semoga engkau memberikan keberkahan di dalam usahaku." Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Selain itu, di dalam menghadapi ujian ataupun tantangan, kita bisa bertawassul dengan menyebut nama-nama orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan juga kita bisa berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara para nabi dan juga ulama-Mu, agar engkau memudahkan segala urusanku." Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan memahami tawassul, kita diingatkan akan pentingnya amal baik dan hubungan kita dengan orang-orang saleh. Nah, tawassul adalah cara kita untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara yang dekat dengannya. Dan marilah kita terus berdoa, beramal dan menjadikan tawassul sebagai bagian dari ibadah kita. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan kita termasuk di dalam golongan hambanya yang selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.